Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kene to? Ya wes bisa tak aja diganti. Ya. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa semester 5, ini pertemuan yang ketiga untuk pendidikan sejarah peradaban Islam. Endingnya itu bagaimana kita mengajarkan peradaban Islam itu kepada siswa dengan baik, sesuai dengan teori-teori yang ada. Nah sekarang itu saya ngambil pada Intro to LO, jadi mengenalkan bagaimana membuat tujuan pembelajaran, learning objective. Jadi mesti ada apa LO itu. Jadi learning objective itu bagaimana kita memberikan materi pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini akan sesuai dengan materi yang akan diajarkan atau yang akan dikembangkan. Itu begitu itu. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Jadi ada statement yang menjelaskan kemampuan yang akan dicapai oleh siswa dalam satu mata pelajaran atau dalam sejarah peradaban Islam. Kemampuan apa ketika kita akan belajar tentang peradaban Islam sebelum Islam dan peradaban Islam pada zaman Rasul di Mekah dan peradaban Islam pada zaman Rasul di Madinah. Nah, maka topik diskusi itu sebenarnya bagaimana fungsi LO, learning objective bagi guru, bagaimana fungsi LO bagi siswa, bagaimana fungsi LO bagi guru. Misalkan begini, kita membuat tujuan pembelajaran sebagai gambaran tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pelajaran atau diskusi. Ya, setelah diskusi itu. Nah, kemudian sebagai dasar pengembangan materi pembelajaran. Jadi apa yang kita kembangkan dalam materi itu kemudian disampaikan dalam pembelajaran. Sebagai pertimbangan memilih strategi pembelajaran yang akan digunakan. Jadi strategi itu erat sekali dengan apa yang harus diberikan materi itu, kemudian tujuan yang akan dicapai. Demikian juga nanti akan kesesuaian dengan evaluasi pembelajaran. Jadi untuk bagi guru itu pembelajaran yang akan digunakan itu strateginya. Sebagai pendekatan dalam menyusut tes akhir. Jadi tes akhir, jadi pernah saya sampaikan materi, tujuan, strategi, dan tes atau evaluasi. Nah, maka sebagai kriteria untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembelajaran, apakah kemampuan itu sudah dimiliki oleh peserta didik atau belum? Bisa
menggambarkan bahwa kegiatan pembelajaran itu fokus pada bab ini, indikatornya ini misalnya. Nah, sehingga fungsi LO itu bagi guru itu sangat strategis untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana learning objektif itu kepentingannya bagi siswa? Jadi membantu siswa untuk mengetahui harapan guru secara jelas. Materi yang disampaikan oleh guru untuk membantu siswa agar mengetahui harapan dari pembelajaran itu. Nah, sehingga siswa pun akan terfokus, dosen ataupun guru pun akan terfokus kepada tujuan pembelajaran tersebut. Jadi menjadi pedoman siswa untuk fokus belajar. Oh, ini yang saya pelajari, tujuannya begini, harapan guru ini saya harus bisa merubah kemampuan yang dimiliki. Kemudian mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Jadi siswa dapat membandingkan masyarakat Madinah dan masyarakat Mekah pada waktu pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan dapat memperbandingkan. Maka indikatornya itu jelas untuk membandingkan sikap masyarakat atau budaya atau peradaban yang ada di Mekah maupun di Madinah. Ia meliputi pada keilmuan, kemudian moralitas yang beradab pada waktu itu. Nah, maka ada komponen learning objektif itu. Learning objektif, tujuan pembelajaran itu komponennya audiens. Audiens itu siapa? Peserta didik. Siswa yang akan menjadi peserta pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah behavior. Perilaku atau kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh siswa. Kemampuan apa atau penguasaan apa yang dikuasai setelah pembelajaran itu? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah condition. Ya, condition. Keadaan siswa saat menampilkan kemampuan atau perilaku setelah pembelajaran. Ya, setelah pembelajaran. Nah, kemudian ada degree. Tingkat atau taraf kemampuan siswa. Ya, taraf kemampuan siswa. Nah, jadi saudara, komponen LO itu bagian-bagian yang mestinya dipenuhi di dalam merangkai tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran. Degree itu adalah tingkatan. Jadi misalkan
siswa dapat melafadzkan Al-Quran, ya, melafadzkan Al-Quran perilakunya. Nah, degree sesuai dengan tajwidnya. Kemampuannya apa? Menghafal. Bisa juga menyebut. Bisa juga melafadzkan. Nah, maka bisa dilihat di sini. Ketika kita memberi contoh, nanti saudara mestinya bisa membuat contoh LO ini. Misalkan begini, setelah melakukan praktek di laboratorium, siswa dapat membuktikan kandungan protein pada putih telur secara meyakinkan. Ya, secara meyakinkan. Nah, mana komponen-komponen tersebut? Maka kita bisa lihat. Nah, maka kita lihat. Jadi yang dilakukan, ya, conditionnya itu setelah melakukan praktek, setelah melakukan pembelajaran di laboratorium, maka audiennya itu siswa membuktikan itu pada behavior, perilakunya. Nah, jadi membuktikan kandungan protein pada putih telur secara meyakinkan. Nah, secara meyakinkan itu yang disebut degree. Ya, sekali lagi saya ulang lah ya. Saya ulang. Jadi audien siswa yang akan menjadi peserta didik. Behavior, perilaku atau kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran. Kemudian condition itu keadaan, penampilan, kemampuan atau perilakunya. Degree itu adalah jenjangnya, jenjang kemampuannya. Ya, jenjang kemampuannya. Maka bila kita lihat ini, ya, jadi jenjang atau tingkat kemampuannya itu, jadi contohnya setelah siswa melakukan praktek itu pada kondisinya di laboratorium, maka siswa, ya, audiensnya membuktikan, ya, membuktikan itu pada behaviornya. Nah, behaviornya itu membuktikan perilakunya. Ya, perilakunya itu membuktikan kandungan protein pada putih telur secara meyakinkan. Atau misalkan secara teori biologi misalkan. Itu bisa saja juga. Nah, ketika kita melihatkan mana audien, audiensnya adalah siswa. Mana behaviornya? Maka behaviornya itu akan praktikum. Ya, pada praktikum itu. Behaviornya. Kemudian membuktikan, ya. Jadi membuktikan sebagai perilaku yang diajarkan, kemudian praktikum itu condition yang dilakukan. Jadi praktek. Baca Al-Quran. Itu prakteknya itu. Melakukan praktikum. Behaviornya pada membuktikan kandungan protein pada putih telur secara meyakinkan. Di situ adalah degree-nya.
Ya, itu degree-nya. Nah, sekarang coba kita lihat. Pada akhir semester, siswa diharapkan dapat menyebutkan rukun iman secara lengkap. Pada akhir semester, ya, siswa diharapkan dapat menyebutkan rukun iman secara lengkap. Coba sekarang mana audience, mana behavior, mana condition, dan mana degree. Coba itu dulu. Nah, itu kalau itu sudah, mana kira-kira? Audiensnya mana? Nah, siswa. Di atas juga siswa. Tuh, audience. Itu. Kemudian behaviornya mana? Yuk cari. Menyebutkan. Menyebutkan tanggal, bisa menyebutkan ya untuk kondisinya. Jadi audience, behavior, kemudian conditionnya pada akhir semester itu kondisi pada akhir semester. Kondisi pada akhir semester, kondisi melakukan praktikum. Dari dua ini bisa Anda lihat itu satu, membuktikan sebagai perilakunya, behavior, kemudian menyebutkan sebagai perilaku yang diharapkan. Membuktikan, menyebutkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di nomor 3 itu. Coba saudara perhatikan. Ya, saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Misalkan pada akhir semester, siswa diharapkan dapat menjelaskan rukun Islam secara urut. Menjelaskan. Mana? Audiennya? Mana? Behaviornya? Mana? Conditionnya? Dan mana? Degree-nya. Coba latih untuk memahami sendiri. Ya, dah. Nah, kita cocokkan. Siswa audien menjelaskan behavior, condition, akhir semester, degree secara urut. Nah, secara urut. Baik, ada kesulitan? Nah, asal memperhatikan, saya kira tidak ada kesulitan. Nah, itulah kami memperkenalkan tentang tujuan pembelajaran, di mana perlengkapan pengenalan pada intro to LO. Ya. Nah, kemudian secara
Bisa juga kita lihat lebih lanjut. Ya, lebih lanjut kita lihat ini. Desain tujuan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa jika Anda dan keluarga ingin mengadakan suatu perjalanan atau piknik, apa yang harus Anda lakukan? Itu secara kronologisnya seperti itu. Maka saya sampaikan karena untuk menyingkat waktu, nanti PowerPoint ini bisa dikutip lagi, bahwa learning objective adalah istilah yang menggabungkan antara compounding dua kata, yaitu kata learning yang berarti belajar atau pembelajaran, dan kata objektif yang berarti tujuan. Secara harfiah, istilah itu berarti tujuan pembelajaran. Nah, lebih lanjut, apabila kita aplikasikan dengan kurikulum 2013, maka di situ komponen dasar dan indikator itu ada kompetensi inti 1, ada kompetensi inti 2, dan ada kompetensi inti 3 dan inti 4, kompetensi inti 4. Ini melihat pada kompetensinya itu. Nah, maka untuk kompetensi inti 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Berarti apa? Menghargai berarti melakukan. Menghayati berarti memahami, kemudian dirasakan di dalam hati dan dilakukan. Ya, seperti ada gotong royong, kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Ya, itu pada pembelajarannya. Kemudian ada KI 3. KI 3 itu adalah prosedural, itu faktual, jadi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan pada rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir itu KI 4 itu adalah mencoba. Ya, mencoba, mengolah, menganalisa dari alokasi waktu yang telah disediakan. Alasan perlunya tujuan pembelajaran 1, 2, 3. Nah, ini terulang lagi pada LO untuk mahasiswa. Terus tujuan pembelajaran untuk guru, penggunaan taksonomi Bloom dalam perumusan tujuan pembelajaran, jadi tidak bisa menghilangkan kepada strategi yang tadi. Nah, kemudian itu penggunaan taksonomi Bloom. Maka dalam desain ini ada taksonomi Bloom. Apa? Nah, ini.
Jadi taksonomi Bloom itu misalnya sini ada kognitif. Jadi kognitif itu ada pengetahuan, ada pemahaman, ada penerapan, ada analisis, dan ada sintetis serta evaluasi. Itu lingkup kepada kognitif, ya, lingkup pada kognitif. Ya, itu ada level pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Jadi untuk contoh LO untuk ranah kognitif seperti tadi sudah disebutkan. Mahasiswa mampu menyebutkan kriteria learning objektif dalam suatu model rancangan pembelajaran. Nah, dengan materi pokok itu unsur-unsur itu ya harus ada. Nah, unsur afektif, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kemudian untuk level afektif. Nah, ini bisa dilihat dengan kemampuan-kemampuannya itu. Nah, kemudian sampai pada psikomotorik. Pada psikomotorik. Nah, kemudian pada afektif. Level penerimaan. Jadi, mahasiswa bersedia mengikuti pelajaran dengan baik ketika berada di dalam kelas. Nah, mengikuti itulah yang afektif. Kemudian ranah pada afektif itu maka akan bisa dilihat tentang persepsi, kemudian di situ ada gerakan terbimbing, ada gerakan kompleks, akan gerakan terukur atau teranalisa gitu, atau gerakan terbiasa dilakukan, atau gerakan kompleks. Nah, ke-6 ini menjadi ranah-ranah yang ada dalam psikomotorik. Nah, psikomotorik itu. Nah, tadi sudah. Nah, maka itulah yang perlu saya sampaikan di dalam tujuan pembelajaran. Nah, lihat pada indikator-indikator yang harus Anda lakukan. Nah, saya kira itu. Kami akan nunggu komunikasi kepada saudara tentang tujuan pembelajaran atau learning objektif ini. Nah, maka kalau itu kurang jelas bisa ditanyakan bagaimana strategi, bagaimana LO masing-masing, kemudian mungkin ada yang kurang fit, maka di situ akan dikembangkan lagi agar pembelajaran itu lebih teratur dan terarah, sehingga rumusan LO sering hanya merupakan daftar. Nah, maka itu bisa dilihat pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan ada kata kerja operasionalnya. Nah, kata kerja operasionalnya itu ada di sana. Jadi kalau saudara sudah mengcopy materi yang pertama dulu, maka di sini tinggal mencocokkan lagi
cari pada materi yang dulu kemudian sudah memasuki pada pembelajaran yang efektif. Dan nanti kita lihat perkembangannya itu. Baik saudara-saudara, saya kira itu untuk sementara pada pertemuan ketiga ini. Nah, sekali lagi, kurang jelasnya tolong nanti ketika kita bertemu di Zoom, maka seluruhnya tadi materi bisa Anda copy atau bisa Anda pelajari setiap yang sudah kami kirim. Cukup ya? Baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan kita akan kembali pertemuan pada hari pada hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan sehat dan mendapatkan ilmu dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nanti saya minta bisa melaporkan ketua kelasnya kepada TU bahwa kami telah mengadakan pembelajaran. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, kita kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.